bersyukur bahwa walaupun di tengah-tengah pandemi corona, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Walaupun sebagian jemaat atau kebanyakan jemaat ada di rumah, tetapi kita yang sebagian sedikit ada di dalam gereja pada pagi hari ini. Karena itu mari kita bersuka di dalam Tuhan, kita bersuka, kita bersorak-sorai karena Tuhan sampai hari ini masih terus memelihara kita. Karena itu kita angkat satu pujian bersuka. Mari persilakan bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh mulai. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat teduh selesai, kita angkat satu pujian besar anugerah. Kita ada di tengah-tengah dunia ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekayaan dan kemampuan kita, tapi semata adalah karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami kembali menghadap hadirat Tuhan. Minta syukur atas kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah bersama-sama baik di sini maupun di rumah masing-masing. Engkau tolong kami semua, arahkan hati pikiran kami agar kami berkonsentrasi dalam menyembah Engkau, sehingga melalui ibadah kami pada pagi hari ini dapat membuat kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan karena Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini yang kuasa melalui pelayanan mereka, kami semua jemaat Tuhan baik di gereja maupun di rumah, supaya kami semua dikuatkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan ibadah kami pada pagi ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Yang tertaruhkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, jemaat masih tetap berdiri. Kita akan mencitrakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, pantas dari anak Dana Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu begitu baik. Di tengah situasi kondisi apapun, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir di setiap hari-hari kehidupan kita. Karena itu Tuhan mau kita terus meninggikan dan membesarkan nama Tuhan dengan satu pujian, besarkan nama Tuhan.
kita akan membacakan firman Tuhan mingguan kita terdapat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca secara bersama-sama. Perikop yang diberikan oleh LAI, jalan orang benar dan jalan orang fasik. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang berbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekian jauh pembacaan mingguan kita. Berbahagialah bagi kita jemaat yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selanjutnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Tuhan aku rindu.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami sungguh syukur pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami memuji pemuliaan dan kebaikan Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan. Kau tolong hamba-Mu yang berbicara, Kau urati pakai seluruh biasa, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sore firman-Mu, dan firman ini boleh menjadi kekuatan pedoman dalam hidup kami. Yang mendengar kami juga boleh urati sehingga dapat mengerti memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kami siap baca, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, saya ucapkan selamat pagi kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membuka bagian firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-37. Lukas pasal 10 ya, ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Dapat semuanya? Ya, baik. Saya akan membacakan bagi kita semua. Berikut di atas, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Kita akan kembali membaca ayat yang ke-27 sama-sama. 1, 2, 3. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Demikian jawab pembaca firman Tuhan. Saya akan kasih tema firman Tuhan pada pagi hari ini, nyatakan kasih. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara tentang kasih adalah satu kalimat yang menyenangkan hati, kalimat yang menyejukkan hati. Kasih adalah satu kalimat yang membuat hati kita bersukacita. Apalagi ada orang yang mengungkapkannya adalah orang-orang yang mengasihi kita. Ya, misalnya sebagai anak, orang tua berkata kepada kita, "Nak, aku mengasihimu." Maka hati kita sangat senang sekali. Atau sebagai anak,
Ya, kita mengungkapkan kepada orang tua, Pak, Ma, aku mengasihi kalian. Wah, luar biasa. Pasti orang tua kita sangat senang. Ya. Jadi saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, semua kita pasti ingin dikasihi. Dan saya mau katakan, ini memang satu kebutuhan kita semua, bahwa setiap orang tanpa terkecuali ingin dikasihi. Nah, apalagi kalau yang masih pacaran atau yang sedang berpacaran, kalimat ini mungkin sering kali ditunggu-tunggu. Ya, kapan pacar aku mengungkapkan kata sayang atau mengungkapkan rasa sayang kepada saya. Nah, ketika pacar mengungkapkan kata-kata seperti itu, waduh, luar biasa. Ya, mungkin jantungnya detaknya luar biasa. Ya, seperti motor yang lari 200. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita mau belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil tidak hanya untuk percaya, ya, tetapi kita juga harus hidup di dalam kasih. Karena saudara, tidak ada seorang pun yang suka dengan yang namanya kebencian, permusuhan, ya. Semua kita ingin hidup di dalam kasih. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita Yesus Kristus, kembali saya mau katakan kepada kita semua, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi. Mengapa, saudara? Karena sebagai orang Kristen, ya, kembali lagi saya katakan, kita tidak hanya dipanggil untuk percaya, tetapi kita juga dipanggil untuk menyatakan kasih itu. Tanpa menyatakan kasih, jangan jangan hanya kita mengungkapkan aku mengasihimu, tapi kita tidak nyatakan kepada orang lain. Jadi kasih itu harus kita nyatakan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita perlu tahu kekristen ada karena kasih. Karena kasih siapa? Karena kasih Allah. Jadi kekristenan tidak akan ada dan tidak akan pernah ada kalau tidak ada kasih Allah. Ya, kekristenan ada karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Ia rela datang ke dalam dunia, ya, jadi manusia dan bahkan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Ya, dan karena kasih kita juga dipanggil untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tanpa kasih Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini semua karena kasih. Nah, dari bagian yang sudah kita baca pada hari ini, kita diingatkan bagaimana seharusnya hidup kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, kita harus hidup dalam kasih. Jangan sampai kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah hidup dalam Tuhan, kita tidak menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Nah, dari bagian yang sudah kita baca ini menceritakan ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Ya, nah siapa ahli Taurat ini, saudara? Ahli Taurat adalah pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat itu bagi agama Yahudi. Ahli Taurat adalah seorang yang menyusun peraturan dan ketentuan untuk setiap situasi kehidupan keagamaan Yahudi. Lalu saudara, ahli Taurat tersebar di Yudea dan Galilea sebagai guru untuk mengajar anak-anak dan orang dewasa mengenai hukum Taurat. Ahli Taurat juga disebut sebagai cendekiawan, ya, orang intelektual Yahudi yang dilatih untuk mengembangkan ajaran Taurat. Selain itu, saudara, ahli Taurat juga mempelajari dan menafsirkan hukum Taurat secara teliti. Selanjutnya, saudara, ahli Taurat juga memiliki kedudukan yang tinggi dan menjadi anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin adalah mahkamah agama di samping imam besar dan tua-tua orang Yahudi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh ahli Taurat itu kepada Yesus? Sebagai ahli Taurat yang masih bertanya kepada Yesus tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, apakah waktu itu Yesus langsung menjawab pertanyaan ahli Taurat ini? Tidak, saudara. Yesus kembali memberi pertanyaan, apa yang tertulis, ya, di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?
Nah, ahli Taurat menjawab. Apa kata ahli Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini kita melihat ahli Taurat ini menjawab dengan benar apa yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, mengapa sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, tapi masih bertanya kepada Yesus? Ya, nah saudara, ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus supaya ketika Yesus menjawab tidak tepat, akan sangat mudah mempersalahkan Yesus. Jadi ketika dia bertanya kepada Yesus, sebenarnya ingin mencobai Yesus. Ya, kalau Yesus itu menjawab dengan tidak tepat, jadi Yesus itu akan diadili dan akan dihukum mati. Ya, jadi ahli Taurat ini sangat licik sekali. Dia bertanya kepada Yesus bukan berarti dia tidak tahu apa yang dia tanyakan, tapi dia bertanya kepada Yesus karena ingin mencoba Yesus. Seperti yang saya sudah katakan tadi, kalau Yesus menjawab pertanyaan dengan tidak tepat, sangat mudah sekali mengadili Yesus, menangkap Yesus dan menghukum Yesus. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap apa yang kita bisa lihat dari ahli Taurat ini? Sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, tahu tentang kasih, tetapi tidak betul-betul hidup dalam kasih. Dalam hatinya masih ada iri hati, masih ada sakit hati, ya. Karena pada waktu itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Yesus ada di dalam dunia ini dan menjadi guru, pengikut ahli Taurat ini semakin sedikit. Banyak sekali yang suka mendengarkan apa yang Yesus beritakan. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengikut Yesus. Jadi sedikit sepi pengikutnya. Kenapa? Karena orang-orang lebih tertarik kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ahli Taurat tidak betul-betul hidup dalam kasih karena mereka tidak menyatakan kasih itu. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih itu tidak cukup hanya sekedar dengan kata-kata kita, tapi kasih itu harus kita nyatakan. Nah, kepada siapa kasih itu kita nyatakan? Kasih itu kita nyatakan kepada Allah dan kepada sesama kita manusia. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa kasih itu harus kita nyatakan. Yang pertama kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Mari kita melihat yang pertama, mengasihi Allah atau kasih kepada Allah. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama mari kita belajar mengapa kita harus mengasihi Allah dan bagaimana mengasihi Allah. Setelah kita mengasihi Allah bukan berarti Allah sama seperti anak jalan di sana, ya, yang harus dikasih dan lain sebagainya. Ya, nah saudara, Tuhan itu sebenarnya tidak membutuhkan kasih kita. Kita mengasihi atau tidak berpengaruh bagi Tuhan. Dia tetap Tuhan, dia tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, tetapi kalau kita mengasihi Allah itu semata-mata karena wujud syukur kita kepada Tuhan, bahwa Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan karena mengasihi kita, Dia rela datang ke dalam dunia, mati dan sekali-sekali untuk menanggung dosa kita. Saudara, kita ini orang yang sangat jahat. Ya, sebenarnya kita tidak layak untuk dikasih, tapi kita dikasih Tuhan. Nah, karena itu sebagai wujud syukur kita atas kasih Tuhan, kita pun harus mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Dia? Firman Tuhan katakan di sini, ya, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Apa artinya saudara mengasihi Allah? Ya, jadi mengasihi Allah berhubungan erat dengan tindakan kita. Dan arti spesifik dari mengasihi Allah adalah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melakukan apa yang Allah inginkan, yaitu melakukan perintah-perintahnya, melakukan kehendaknya. Ya, Yesus menjelaskan secara gamblang dengan berkata dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku." Dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 1, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku."
Nah, menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Ya, dengan hidup senantiasa melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi saudara, jangan saudara berkata aku mengasihi Tuhan tapi saudara tidak melakukan perintah Tuhan. Sama halnya. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan. Ya, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, itu yang kita lakukan. Jangan sampai kita melanggar dari ketetapan Allah atas hidup kita. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi, maka kita harus mengasihi. Kalau Tuhan memerintahkan supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati, maka kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Ya, kalau Tuhan berfirman kita hanya menyembah kepada Tuhan, maka kita hanya menyembah kepada Tuhan, tidak menyembah kepada yang lain. Ya. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, begitu banyak perintah-perintah Tuhan yang bisa kita baca, kita lihat di dalam Alkitab. Nah, itu tidak sekedar kita baca, itu tidak sekedar kita ketika orang menyampaikan firman Tuhan, tidak sekedar kita mendengar, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu wujud kasih kita kepada Tuhan. Ya. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus lakukan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Hari ini sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan mentaati segala perintah-perintah Tuhan? Ya. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ya, sesuai dengan konteks ini, kita menyatakan kasih tidak hanya kepada Allah, tetapi kita nyatakan kasih kepada sesama manusia. Ya, jadi inilah hukum kasih, saudara. Hukum kasih yang tidak bisa terpisahkan. Ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita tidak bisa berkata aku mengasihi Allah tapi kita tidak mengasihi sesama. Atau sebaliknya, kita berkata aku mengasihi sesama tapi kita tidak mengasihi Allah. Nah, karena itu yang kedua yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kita nyatakan kasih kita selain kepada Allah juga kepada sesama manusia. Ya. Nah, saudara, inilah yang pertanyaan yang ahli Taurat sampaikan kepada Yesus. Siapa itu sesama manusia? Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat itu Yesus tidak langsung memberi jawaban. Tapi Yesus menceritakan ya satu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dan murah hati. Nah, kalau kita membaca dari bagian ini, ya, dari 3 orang yang melewati orang yang dirampok itu, orang Samaria lah yang betul-betul menerapkan kasih kepada sesama. Ahli Taurat, ya, tahu betul mengasihi sama manusia adalah mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Ya. Tetapi saudara, ini sulit bagi ahli Taurat lakukan. Kenapa saudara? Ya, karena bagi ahli Taurat, konsep mengasihi sesama manusia bukan mengasihi orang yang di luar dari bangsanya, tetapi sesama manusia bagi ahli Taurat itu adalah sesama orang Yahudi. Ya, kalau orang di luar Yahudi itu tidak perlu dikasihi. Karena mengapa? Karena mereka menganggap bahwa orang di luar Yahudi adalah orang berdosa. Karena itu ahli Taurat, ya, walaupun tahu bahwa mengasihi sesama manusia adalah mengasihi sesama semua orang tanpa beda-bedakan, tetapi bagi ahli Taurat ini sulit untuk dilakukan karena mereka memiliki konsep yang salah tentang sesama manusia. Bagi mereka sesama manusia adalah sesama orang Yahudi. Ya, tetapi lihat orang Samaria di sini. Dia tahu betul siapa sesama manusia. Sesama manusia adalah semua orang tanpa membeda-bedakan, baik suku, agama, warna kulit dan sebagainya, semua orang. Dan dia tidak hanya tahu, tapi dia menerapkan kasih itu kepada orang lain, kepada sesama. Ya. Nah, hal ini juga mengingatkan kita semua, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita juga harus mengasihi sesama. Siapa sesama manusia? Sesama manusia adalah semua orang. Bahkan firman Tuhan katakan,
Orang jahat sekalipun kita harus kasihi. Ya, jadi sesama manusia tidak hanya beda suku, agama dan lain sebagainya, melihat suku, agama dan sebagainya. Tapi sesama manusia, Tuhan mengajarkan orang jahat sekalipun itu sesama dan harus dikasihi. Ya, ini sesuatu yang sulit, ini sesuatu yang tidak gampang, saudara. Ya, seringkali kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi apakah kita bisa mengasihi orang yang jahat? Nah, firman Tuhan katakan orang yang jahat sekalipun kita harus kasih. Ini firman Tuhan. Inilah kasih yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Apa yang harus kita lakukan kepada sesama kita? Ya, ada banyak orang-orang sekitar kita mungkin membutuhkan belas kasihan kita. Kita jangan menutup mata seperti imam dan orang Lewi. Dia tahu di situ ada orang yang tergeletak di dalam memerlukan pertolongan, tetapi mereka tidak. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Jadi kita dipanggil tidak hanya untuk percaya kepada Tuhan, tapi kita dipanggil juga untuk menyatakan kasih kepada semua orang. Ya, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan Yesus memberkati. Pada Ibu Gembala berdoa untuk syukur. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini sungguh kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sudah melayakkan jemaat belajar firman Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami, sehingga melalui firman ini mengajar kami agar kami mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Dan bukan hanya kami mengasihi Tuhan, tetapi kami diajarkan untuk mengasihi sesama kami manusia tanpa membeda-bedakan di antara kami. Terima kasih menerangkan firman itu dalam kehidupan kami semua, sehingga sungguh-sungguh kami benar-benar menaati setiap firman yang sudah disampaikan kepada kami semua. Berkati hamba-Mu, pakai secara luar biasa, baik pelayanannya di sekolah, di gereja maupun keluarga. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita ke ibadah kita berdoa dulu. Pertama kita berdoa jemaat supaya iman mereka dikuatkan oleh Tuhan, baik anak sekolah minggu, remaja, dan dewasa, sekaligus sudah lama tidak terlibat di gereja. Jadi mereka terus ingat akan doa tersebut. Yang pertama kita berdoa kedua supaya corona di Jawa Selatan khususnya bisa berhenti, bahkan corona di seluruh dunia bisa berhenti sehingga kegiatan ibadah gereja, kegiatan ekonomi dan semuanya bisa berjalan kembali seperti biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat kami datang kepada menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, baik jemaat Tuhan yang sekolah minggu, anak remaja, pemuda, dewasa, supaya kami selama tidak bersekutu bersama-sama dalam gereja. Tapi kami mau Roh Kudus mereka yang dalam hati masing-masing jemaat untuk meluangkan waktu mereka setiap hari bersekutu dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga iman mereka dari sehari ke sehari dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan serahkan seluruh jemaat Tuhan yang tergantung kuasa Tuhan, biarlah apa dari pergumulan juga jemaat Tuhan sendiri yang menolong berjawaban, juga memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, yang masih sekolah berkati dalam pendidikan mereka. Dengan berdoa kepada Tuhan atas belas kasihan Tuhan, supaya corona dijauhi saat ini, bahkan jauh semuanya bisa terhenti, sehingga kegiatan ibadah, kegiatan ekonomi bisa berjalan kembali. Kami rindu juga di seluruh dunia supaya corona yang Tuhan, karena Engkau yang punya kuasa untuk menghentikannya, sehingga kami rindu Tuhan menghentikan corona ini, supaya semua bangsa,
terlebih daripada masuk ke yang bangsa mengetahui di mana semua saja, protokol kesehatan, bangkit tetap kembali tinggal untuk mencari Tuhan, demikian juga berdoa untuk sekutu dengan Tuhan, seluruh dunia. hingga Dan kami rindu cukup mempersiapkan sudah diri bergurau Tuhan, untuk menyambut mengingatkan kedatangan dunia Tuhan. selama ini Terima dengan kasih Tuhan, perjanjian kami serahkan teknologi kedatangan kuasa sudah Tuhan. melupakan Tuhan, sehingga Dalam baru nama corona Yesus ini kami serahkan. seluruh dunia kembali kepada Tuhan. Amin. Ada kerinduan yang dalam bagi datang kepada Tuhan dalam pemulihkan keadaan dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa buat mereka sudah kena corona supaya dijamin sembuh oleh Tuhan. Juga para perawat supaya dibimbing oleh Tuhan, bagi anak Tuhan supaya melalui kesembuhan mereka bangkit semangat kembali untuk mencari dan melayani Tuhan. Bagi yang belum percaya, kalau ketika mereka disembuhkan, mereka mencari Allah yang menemukan mereka di dalam Kristus Yesus. Juga kita berdoa acara penutupan peti jemaat kita nanti juga memberangkatkan jenazah besok supaya bisa berjalan lebih baik dan menguatkan hidup keluarga yang kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan corona yang sudah melanda dunia, mereka yang sakit, dan mohon Engkau satu-satunya dokter yang bisa menyembuhkan mereka. Dan mohon jamaah Tuhan kepada mereka saat ini untuk menjamin menyembuhkan mereka, mengangkat penyakit corona yang mereka alami sehingga pada saat ini mereka bisa disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan supaya bangkit semangat melayani Tuhan, supaya kita bersyukur mereka atas semua Tuhan berikan kepada mereka. Mereka yang belum percaya sudah disembuhkan oleh Tuhan, bisa mencari Allah yang menyembuhkan mereka dan menyelamatkan mereka dalam Kristus. Berdoa juga para medis yang merawat, menangani orang-orang yang kena penyakit corona. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka supaya mereka bisa melakukan pelayanan mereka sampai corona ini tuntas. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa ibadah penutupan peti nanti malam atas jemaat yang sudah dipanggil Bapa di surga. Mohon juga memberkati maka semua keluarga menguatkan hidup khususnya istri supaya dikuatkan hingga dia menerima ini sebagai sesuatu yang terbaik. Juga akan berdoa besok Tuhan kepada pemberkatan jenazah, Tuhan memberkati hingga penguburan besok bisa berjalan dengan baik nama-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa buat bangsa negara kita supaya diberkati oleh Tuhan dan memberi kepada gereja untuk bebas membangun gereja dan memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kepada-Mu Tuhan bangsa dan negara kami, dan mohon Tuhan berkati bangsa ini, memberi masuk gaul kepada para pemimpin bangsa kami, dan mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mempersiapkan mereka dengan baik tanpa ada diskriminasi ulama. Jadi kami rindu supaya bangsa ini terbuka untuk memberi kebebasan kepada gereja, untuk membangun gereja dan mengizinkan gereja untuk beribadah dan memberkati ini. Kami rindu supaya melalui gereja ini semua suku bangsa yang dapat mendengarkan tentang pribadi Yesus dan mereka Islam. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akhiri ibadah kita berdiri, kita nyanyikan pujian doxa. Bapa Putra
kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan dipersilakan dulu, mari kita mengambil satu dulu. Satu selesai, Tuhan Yesus memberkati.